Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delia Tevanae dengan NIM 1120230001. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang perhitungan statistik dan penyajian data mata kuliah statistik. Yang pertama, penyajian data diagram. Penyajian data pada dasarnya adalah menyajikan hasil pengumpulan data ke dalam bentuk-bentuk diagram atau gambar sehingga lebih mudah dipahami, dibaca, bahkan lebih menarik. Diagram frekuensi. Menurut Sudijana, diagram frekuensi merupakan alat utama dalam statistik deskriptif untuk menggambarkan bentuk distribusi data atau merata simetris. Yang pertama, diagram batang. Penyajian data dengan diagram batang dan daun, selain dapat memperoleh informasi mengenai distribusi frekuensi dan gugus data, juga dapat dilihat nilai-nilai pengamatan hasilnya. Diagram batang majemuk atau multi-pair chart dan diagram batang bertumpuk. Yang pertama, diagram batang majemuk. Diagram ini digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok kategori pada suatu variabel. Setiap kelompok dalam suatu kategori ditampilkan diagram. Lalu diagram batang majemuk. Yang pertama diagram batang majemuk. Diagram ini digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok kategori pada suatu variabel. Setiap kelompok dalam suatu kategori ditampilkan berdampingan dalam suatu kelompok batang. Yang kedua, diagram batang bertumpuk. Diagram ini menyajikan dua atau lebih berkelompok kategori dengan suatu batang per kategori utama. Umum dibagi menjadi bagian-bagian berdasarkan subkategori. Lalu di sini ada diagram batang bertumpuk atau stack bar chart. Menurut Sudijana, diagram frekuensi, diagram batang bertumpuk, diagram ini menyajikan dua atau lebih berkelompok kategori dengan satu batang per kategori utama, namun dibagi menjadi bagian-bagian berdasarkan subkategori. Merupakan alat utama dalam statistik deskriptif untuk menggambarkan bentuk distribusi data. Lalu selanjutnya tentang histogram. Histogram merupakan grafik dari distribusi frekuensi suatu variabel. Tampilan histogram merupakan petak-petak empat persegi panjang sebagai sumbu horizontal. Boleh memakai tepi-tepi kelas, batas-batas kelas, atau jilai nilai variabel yang diobservasi. Sedang sumbu vertikal atau ordinat sumbu Y menunjukkan frekuensi untuk distribusi bergolong atau kelompok yang menjadi absis adalah nilai tengah dari masing-masing kelas. Lalu selanjutnya di sini ada polygon frekuensi polygon. Frekuensi merupakan grafik dari distribusi bergolong suatu variabel. Tampilan poligon merupakan garis-garis patah yang diperoleh dengan cara mengubah puncak dari masing-masing nilai tengah kelas. Jadi absisnya adalah nilai tengah dari masing-masing kelas. Lalu yang kedua ada OGIF atau kurva frekuensi kumulatif. OGIF merupakan grafik dari distribusi frekuensi kumulatif suatu variabel. Dalam suatu OGIF yang digunakan sebagai absis adalah batas kelas atau kelas boundaries, sedangkan sebagai sumbu vertikal adalah frekuensi kumulatif untuk suatu tabel distribusi frekuensi. Dapat dibuat OGIF frekuensi kumulatif atau kurang dari, atau positif, dan frekuensi kumulatif lebih dari atau negatif. Lalu selanjutnya ada diagram persentase dan barak derajat. Diagram persentase adalah bentuk penyajian data yang menggambarkan perbandingan bagian-bagian dari suatu keseluruhan dalam bentuk presentasi persen. Diagram ini bertujuan untuk menunjukkan proporsi untuk kontribusi relatif setiap kategori terhadap total keseluruhan data. Diagram lingkaran merupakan grafik dari distribusi frekuensi relatif. Penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran didasarkan pada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian. Sesuai dengan banyak kelas penyusunan, penggunaan skala yang tepat untuk masing-masing bagian ditentukan secara proporsional dengan frekuensi masing-masing kelas, dengan memperhitungkan bahwa sudut suatu lingkaran penuh 160 derajat. Nah, di sini saya akan memberikan soal. Yang pertama, seorang ahli gizi melakukan survei untuk mengetahui jumlah porsi buah yang dikonsumsi 5 mahasiswa dalam sehari.
Nah, data tunggal yang diperoleh dalam proses yaitu 2, 3, 4, 2, 5, 4, 3, 3, 2, 4. Nah, opsi jawabannya B, A, 2 porsi, B, 3 porsi, C, 4 porsi, D, 5 porsi, E, semua sama tinggi. Nah, pembahasannya sebelumnya jawabannya adalah E, 2, 3, 4. Berdasarkan data konsumsi buah, jumlah porsi 2, 3, dan 4 masing-masing dikonsumsi oleh 3 mahasiswa, sedangkan 5 porsi hanya oleh 1 mahasiswa. Oleh karena itu, pada diagram batang ketiga batang untuk porsi 2, 3, dan 4 memiliki tinggi yang sama dan merupakan yang tertinggi sehingga jawabannya adalah E, 2, 3, 4. Soal yang kedua, diketahui data tinggi badan siswa per sentimeter berikut dengan kelas frekuensi 140 sampai 149,4, frekuensinya 4, 150 sampai 159 frekuensinya 6, 160 sampai 169 frekuensinya 8, 170 sampai 179 frekuensinya 2. Pertanyaan berikut yang paling tepat tentang hubungan ogif naik dan ogif turun adalah A. Ogif naik dan ogif turun akan selalu berpotongan di nilai median. B. Ogif naik menunjukkan banyak data dengan nilai besar dari batas bawah kelas. C. Ogif turun dibentuk dari batas kelas dan frekuensi kumulatif kurang dari. D. Ogif naik menggunakan frekuensi kumulatif lebih dari. E. Ogif naik pembahasannya sebelumnya jawabannya adalah A. Ogif naik atau less than ogif menggambarkan jumlah data nilai lebih dari batas atas kelas. Ogif turun menggambarkan jumlah data nilai dengan nilai kurang dari batas bawah kelas. Bila keduanya digambar dalam suatu bidang koordinat, titik potok antara ogif naik dan turun menunjukkan posisi median dari data tersebut. Maka jawabannya adalah A. Soal yang ketiga, seorang ahli gizi mencatat distribusi kadar hemoglobin Hb 40 remaja putri sebagai berikut. Kadar Hb-nya per gram per desiliter, frekuensinya 8 sampai 9, frekuensinya 5, 10 sampai 11, frekuensinya 10, 12 sampai 13, frekuensinya 15, 14 sampai 15, frekuensinya 7, 16 sampai 17, frekuensinya 3. Setelah data digambarkan dalam diagram poligon frekuensi, pernyataan berikut yang paling benar adalah A. Puncak poligon terletak di kelas 10 sampai 11. B. Frekuensi tertinggi terjadi pada kadar Hb 12 sampai 13 gram per desiliter. C. Poligon berbentuk simetris sempurna. D. Poligon merupakan. E. Tidak dapat ditentukan. Pembahasannya sebelumnya jawabannya adalah B. Poligon frekuensi menggambarkan hubungan antara titik tengah kelas atau sumbu X dan frekuensi sumbu Y. Frekuensi tinggi modus sama dengan 15 pada kelas 12 sampai 13 gram per desiliter. Jadi, puncak atau metode poligon ada di kelas tersebut. Data agak miring ke kanan karena frekuensi menurun setelah 12 sampai 13 sehingga tidak simetris sempurna. Maka pernyataan paling benar adalah B. Baik semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kita semua. Bye.